Selain dianggap bodong, kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor minimal 2 tahun, maka tidak dapat diregistrasi kembali. Paling ada yang tanya, Pak, statusnya gimana yang sudah dicabut atau dihapus? Ya, 2 tahun tidak bayar, dihapus. Jadi tidak bisa lagi diperpanjang, tidak bisa lagi diurus. Jadi kepada teman-teman yang belum bayar pajak, sekarang masih ada kesempatan dilaporkan kendaraannya dengan itikat baik, niat. Sekali lagi untuk membantu membangun negeri di wilayah. Kalau sudah diblokir, tidak bisa digunakan. Bentar dulu, jangan main blokir-blokir aja. Sosialisasikan dulu bagaimana cara membayar pajaknya. Bersihin dulu tuh kantor samseknya dari oknum-oknum. Karena terkadang masyarakat itu bukannya gak mau ngurus, tapi susah, dipersulit mau ngurus tuh. Harus begini, harus nunggu gitu ini. Belum lagi ada pelicin, ujung-ujungnya pakai calo. Yang namanya calo tahu sendiri lah. Lebih mahal. Jadi itu aja dulu, kalau udah misalkan kita membayar pajak itu jadi kayak orang yang lewat sambil lewat aja. Istirahat kerja, beresin pajak, udah selesai gitu. Nah kalau udah kayak gitu, barulah. Yang ngeyel berarti yang kalau bayar pajak udah dipermudah. Masih nggak mau bayar pajak berarti ngeyel. Ya udah kalau seperti itu baru. Tapi kan ini masih susah juga. Bagi yang baru ya mungkin yang kalau udah sering bolak-balik bayar pajak ya mungkin udah tahu juga. Ya itu mah gak usah disosialisasi. Kasihan lo kalau main blokir langsung. Sanksi soal penunggak pajak kendaraan diumumkan via stiker dan dilarang isi BBM di SPBU. Mantap sekali nih guys, mantap sekali ya. Ini akan membuat pusing 7 keliling para masyarakat yang nunggak pajak kendaraannya ya kan. Makanya guys, bayar pajak jangan nunggak, jangan telat ya, biar para oknum mafia pajak bisa cepet beli Rubicon yang tidak nunggak pajak ya. Beda kami di Koper, komunitas perkorupsian. Aturan kayak gitu ada pengecualian. Mana berani sama anak pejabat, istri pejabat, teman pejabat, om pejabat, ponakan pejabat, cicit pejabat, sahabat pejabat, selingkuhan pejabat. Mana berani. Aturan itu pasti cuman berlaku sama rakyat biasa ya kan. Mana berani sama saya sebagai mentor Koper ya kan. Gitu ya, STNK kendaraan yang 2 tahun tidak diperpanjang atau mati itu nantinya bisa dirampas sama pemerintah, bisa disita sama negara katanya kalau STNK-nya tidak diperpanjang 2 tahun berturut-turut. Ini kalau nggak dibayar akan dihapus datanya. Jadi nanti data di kepolisian itu dianggap nggak ada. Ini dianggap barang yang sudah nggak ada, sudah hangus, sudah dihapus. Makanya ketika ini nanti kalau kebetulan masih jalan dan kemudian ketahuan, itu nanti bisa dirampas atau disita oleh pihak kepolisian karena dianggap tidak layak operasional, dianggap datanya sudah nggak ada karena sudah dihapus. Bagi saya ini sangat-sangat menguji masyarakat gitu ya. Orang lagi puasa kok diuji dengan cara-cara kayak gini gitu. Diuji biar emosi kayaknya gitu. Karena ini adalah aturan yang menurut saya aneh sekali. Karena kendaraan yang dibeli oleh masyarakat itu kan statusnya kan beli gitu kan. Dan itu kepemilikan atas nama pribadi atau perusahaan atau yayasan. Dan kalau lambat membayar STNK dan kemudian setelah itu bisa disita atau dirampas, itu kan seolah-olah kita nggak punya hak sama sekali gitu. Yang punya hak adalah pemerintah atau kepolisian. Seolah-olah kita ketika membeli kendaraan-kendaraan entah itu motor atau mobil atau apapun itu, kita hanya nyewa kepada negara gitu. Bukan beli gitu. Ternyata kendaraan kita tuh milik negara semua. Mulai April 2025 pemerintah sudah mengesahkan bahwa warga negara yang menunggak pajak selama 2 tahun ya akan disita kendaraannya. Tentu saja ini menjadi polemik bagi masyarakat, di mana sudah kita tahu bahwa kebanyakan masyarakat yang menunda atau membayar pajaknya itu kebanyakan adalah masyarakat yang kurang mampu. Logikanya seperti itu. Kenapa? Pada faktanya pegawai pajak pun yang dulu pernah tertangkap flexing dan memamerkan kekayaannya, baik anaknya ataupun keluarganya, mereka terbukti tidak membayar pajak. Dan tentu saja peraturan tersebut mendapatkan sebuah protes dari netizen yang cukup unik disampaikan di berbagai media. Berikut paparan mereka atas kebijakan pemerintah yang akan menyita
kendaraan mereka apabila belum membayar pajak. Bayar pajak woi. Apabila kalian tidak bayar pajak kendaraan selama 2 tahun, maka polisi di lantas akan menyita kendaraan kalian. Coba bayangkan, kita harus tahan pajak kalau tidak disita kendaraan Anda. Ngeri kan? Paten lah, masa ngeri. Kita harus tahan pajak. Paten lah itu. Cobalah bayangkan, pajak kita terbesar woi. Kalau tidak bayar disita kendaraan kita. Bos, Salma Kalset bos. Pak Prabowo, kami sangat setuju dengan disahkannya Undang-Undang Perampasan Kendaraan Bermotor milik rakyat kecil hanya gara-gara telat membayar pajak 2 kali. Karena mungkin dulu kami membelinya dari hasil mengoplos BBM yang merugikan negara hampir 1.000 triliun. Dan juga dari hasil korupsi timah yang merugikan negara hampir 270 triliun. Dan juga dari ekspor nikel ilegal 5 juta ton yang merugikan negara 1.500 triliun. Dan juga dari hasil jual pasir laut ke Singapura. Dan juga dari hasil mengkapling laut di pantai utara Pulau Jawa kepada para pengembang, kepada para oligarki. Lanjutkan Pak Prabowo, lanjutkan tugas Anda Pak Prabowo. Siap-siap penunggak pajak kendaraan ditagih polisi sampai ke rumah. Oh, sekarang merangkap jadi kolektor lapangan. Oke, apa-apa sih. Gak apa-apa, asal jangan bawa pistol aja. Nah ini buat yang disamperin sampai ke rumah nih. Kalau dia agak sopan, petantang, petenteng, semprot aja. Sopan kamu. Ini di rumah orang, tak kayak ada pun. Gitu. Biar dia tahu rasanya rakyat biasa kalau ke kantor polisi itu digituin. Undang-undang perampasan aset untuk para koruptor yang diharapkan malah undang-undang perampasan aset bagi warga yang menunggak pajak kendaraannya selama 2 tahun berturut-turut. Piye konsepnya? Ya mestinya kalau mau menerbitkan undang-undang perampasan aset sepeda motor atau mobil yang menunggak pajak 2 tahun berturut-turut itu ya diperbaiki dulu sistem perpajakannya. Nah, contohnya itu penyertaan KTP pemilik pertama sesuai dengan STNK. Kalau misalnya tanpa KTP itu tidak bisa, kenapa? Kalau misalnya disertakan uang 100.000 atau 50.000 jadi tanpa KTP pun bisa. Itu kan ya mengada-ada gitu seperti itu. Itu diperbaiki dulu ya. Kan masyarakat apabila ingin membayar pajak itu mudah sekali sehingga antusiasme warga untuk membayar pajak bisa tinggi begitu kira-kira. Jadi yang menjadi polemik di antara warga Indonesia adalah rakyat menginginkan adanya penyitaan aset para koruptor yang telah terbukti melakukan praktek korupsi untuk disita hartanya dan baik disita ya. Tapi justru yang terjadi terbalik. Justru rakyatnya sekarang apabila belum membayar pajak, kendaraannya akan disita. Ini sebenarnya ya mungkin itu memang hal yang sepantasnya dilakukan. Tetapi seandainya penyitaan aset koruptor jika tidak dilakukan, maka sungguh zolim negara ini, sungguh lucu dan sungguh konyol dalam tata pemerintahan negara kita, di mana ternyata negara kita dijajah oleh pemerintah kita sendiri, diperas, sedangkan para koruptor berpesta pora, berkorupsi hingga kuadran triliunan. Pemerintah nggak punya solusi lagi apa ya buat ngurangin polusi? Ini ada wacana dari DPRD katanya 1 kakak 1 kendaraan. Ya, rakyat disuruh 1, mereka punya 5. Weh, mobil sport semua. Bro. Bayar pajak. Yang kita tuntut undang-undang perampasan aset koruptor, yang disahkan malah undang-undang perampasan aset rakyat. Apes banget jadi rakyat. Jadi yang menjadi polemik di antara warga Indonesia adalah rakyat menginginkan adanya penyitaan aset para koruptor yang telah terbukti melakukan praktek korupsi untuk disita hartanya dan baik disita ya. Tetapi justru yang terjadi terbalik. Justru rakyatnya sekarang apabila belum membayar pajak, kendaraannya akan disita. Ini sebenarnya ya mungkin
itu memang hal yang sepantasnya dilakukan. Tetapi seandainya penyitaan aset koruptor jika tidak dilakukan, maka sungguh zolim negara ini, sungguh lucu dan sungguh konyol dalam tata pemerintahan negara kita, di mana ternyata negara kita dijajah oleh pemerintah kita sendiri, diperas, sedangkan para koruptor berpesta pora, berkorupsi hingga kuadran triliunan. Bagaimana menurut kalian? Akhirnya undang-undang perampasan aset resmi disahkan. Tapi undang-undang perampasan aset rakyat. Jadi nanti kendaraan yang 2 tahun pajaknya mati itu bakal disita sama negara. Giliran kayak begini aja cepet, Pak, Bu. Giliran undang-undang perampasan aset buat para koruptor yang udah jelas-jelas bikin negara kita tuh hancur. Itu kok nggak selesai-selesai. Emang bener-bener nih para perwakilan rakyat kita nih memang bener-bener kerjanya gercep gitu. Gercep kalau undang-undangnya menyusahkan rakyat. Indonesia gelap, kirain ganti presiden, cuma ganti casing. Indonesia gelap, tapi pelanggaran hukumnya terang-terangan. Indonesia gelap, hutannya digundulin, lautnya dipagerin. Indonesia gelap, yang terang cuma masa depan Cipung. Bener. Indonesia gelap, masyarakatnya bingung ibu kotanya di mana. DKI udah jadi DKJ, IKN udah jadi lokasi syuting, di sini ada setan. Indonesia gelap, yang terang cuma cintaku padamu. Enggak ya, enggak masuk ya. Maaf. Cukup sekian ya tentang disitanya kendaraan jika tidak membayar pajak selama 2 tahun. Semoga saja kebijakan ini benar-benar diterapkan dengan tepat dan pajak yang dibayar oleh warga itu tidak dikorupsi dan benar-benar terarah. Semoga pemerintah lebih bijaksana dengan menerapkan sebuah kebijakan yang pro rakyat. Cukup sekian video kali ini. Wassalam.